Upami boykot kuningan ari di parak perang. Jadi musyrikin Quraisy itu mengumumkan di Ka'bah bagi setiap masyarakat Mekah dan suku yang sedang berkoalisi dengan Quraisy dilarang berinteraksi dengan kaum muslimin, dilarang dicalgaleun, dilarang melakukan ikatan pernikahan antap kaum muslimin. Kumaha? Lalu Sayyidina Muhammad berpikir, kalau di tengah embargo ekonomi ini kaum muslimin masih berada di Mekah, itu sangat beresiko akan keselamatan nyawa. Setelah komunikasi dengan Abu Thalib, Sayyidina Muhammad membawa kaum muslimin ke satu lembah yang terkenal sampai sekarang dengan Syi'in Abi Thalib, lembah Abu Thalib. Di sanalah kaum muslimin dilaparkan selama 3 tahun. Karena musyrikin Quraisy itu menyimpan bala tentaranya di perbatasan lembah itu untuk menjaga jangan sampai ada bahan makanan masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Aya tukang bakso diusir, aya tukang cimol dicarikan. Kan pernah aya bang yang mau ngabus sepanduk ke pangkal. Akhirnya kaum muslimin jatuh pada kelaparan yang berkepanjangan. Bahkan Dr. Muhammad Hussein Haikal menulis dalam hayat Muhammad SAW-nya, kata beliau, ketika sore menjelang, jeritan anak kecil yang meronta kelaparan karena air susu ibunya kering terdengar sampai ke Mekah. Dikala fajar menyingsing, setiap orang di lembah itu harus rela mendengar kabar salah seorang keluarganya mati karena lapar. Sayyidina Muhammad memikul beban yang luar biasa, melihat umat yang beliau cintai lebih dari dirinya sendiri bergelimpangan kelaparan, banyak yang meregang nyawa demi mempertahankan akidah yang beliau bawa. Akhirnya harta Sayyidina Muhammad yang luar biasa banyak habis, harta Siti Khadijah yang melimpah ruah habis untuk BLT kaum muslimin. Di ayat nama MBG. Karena meskipun dijaga ketat, masih ada beberapa pedagang yang berhasil menyelundupkan makanan ke lembah itu, namun dengan harga yang berlipat ganda. Berlipat. Enggak mangsa ketua MUI menjadi pondok mangsa kampung pura ayam makhluk manjanda wajanda. Singkat cerita, karena panjangnya sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Singkat cerita, boykot itu selesai, kaum muslimin diperbolehkan kembali lagi ke Mekah. Sukacita menyelimuti umat karena bisa hidup normal kembali. Namun tak lama kaum muslimin bersukacita menghirup udara bebas. Allah kembali menguji kesabaran kekasihnya, Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, Khadijatul Kubra, istri terkasih baginda Nabi, sakit keras yang mengantarkan kepada kewafatannya. Beberapa hari setelah tiba di rumahnya, Siti Khadijah wafat dan baginda Nabi terpukul dengan kehilangan sang sosok istri tercinta. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah dikenal dalam sejarah dengan tahun duka cita, di mana baginda Nabi sedihnya luar biasa dikandung pupus kunjang berbojo. Bu, upami ibu mau dipayung, kinten-kinten caroki ibu sedih atau bunga. Kabar ya, ibu dengan beres dipanggilkan tujungnya. Si bapak teh kurang kali istri pakakeun teteh kali. Ayeuna si mama geus almarhum. Bapak titip lamun jaga teteh dewasa, lamun jaga teteh jadi istri kade nya teh ulasan kerja almarhum si mama. 20 tahun bapak berumah tangga jeung si mama. Da gawe teh ngarudetkeun hate bapak.
Tapi alhamdulillah ditulung ti Allah si mamah teh kalau umur. Saya kata pertolongan ti Allah ka bapak. Dalam si mama panjang umur juga ada penderitaan bapak bakal lebih panjang. So, ayeuna karek saminggu si mama innalillahi, deteksi darah bapak jadi normal. Mana? Singkat cerita, tidak terlalu siang. Belum satu bulan Siti Khadijah wafat, Nabi masih dalam suasana berkabung. Allah kembali menguji kesabaran paman sekaligus orang tua yang merawat, menjaga, membela Nabi sejak kecil sampai saat itu. Abu Thalib pun wafat, kembali Nabi dirundung duka. Ibu bapak perlu tahu, selama Abu Thalib hidup, musyrikin Quraisy itu tak berani melukai fisik sang Nabi. Salami Abu Thalib jumenengku, musyrikin Quraisy itu tak berani menyentuh kulit sang Nabi. Wanita tedina sosok kalau goreng Rasul. Tapi ketika Abu Thalib wafat, musyrikin Quraisy seolah-olah tidak ada halangan untuk mempersekusi fisik sang Nabi. Disampaikan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya, baru 3 hari Abu Thalib wafat, Nabi pulang dari Masjidil Haram. Di tengah jalan ada pemuda Quraisy yang sengaja melemparkan kotoran tepat di wajah sang Nabi. Nabi mulih ke bumi bari pamenteun lamun kotoran. Dibukakeun pantok ku Siti Fatimah, katawis pamenteun rama nu sakitu dihormat, berlumuran kotoran dihina orang. Anak mana yang rela melihat ayahnya dihina orang? Siti Fatimah teh ngageugeung ibu meresihan pamenteunnya. Saur Nabi Fatimah, baheula mangker aya Abu Thalib, Quraisy teh teu wani kieu ka bapak. Ayeuna mah Abu Thalib tos pupus, Quraisy teh asa semakin wani. Kieu wae Fatimah, bapak teh arek pindah dapil. Saur Pak Asep mah pindah dapil. Asalnya dakwah di Mekah, tapi penolakan masyarakat Mekah semakin memuncak. Nabi berinisiatif untuk pindah objek dakwah di satu tempat yang subur, makmur, hijau, ramau, namanya Taif. Dina berjanji gini niatkeun fa amma Taif yadun musaqifan. Nabi berangkat ke Taif untuk menyeru masyarakat Bani Thaqif. Falam yuhsinu bil ijabati qira. Tapi orang Taif tidak mengindahkan seruan Nabi. Bukan hanya menolak, wa abrau bihi sufaha awal abida. Mereka merapikan anak kecil, hamba sahaya di sepanjang jalan yang dilewati Nabi. Pasabuhu bi alsinatin badiyah. Mereka mencaci maki Nabi dengan cacian yang merendahkan. Disurahkan bu Rasul-Rasul di Katolik, dihina, dicaci maki, diteriaki majnun, jelema gelo. Bukan hanya verbal, waramahu bil hijarah. Mereka melempari Nabi dengan batu, hatta hudibat bidima inaklah, sampai kedua sendal Nabi merah berlumuran darah. Kami saluran Sukaraja Rasulullah yang pikiran ngadon hancur, pindah ke Taif dengan harapan ada suasana baru, tapi yang Nabi terima di sana jauh lebih mengerikan daripada di Mekah. Nabi terjalani gaduh anak, gaduh perawasan. Thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan. Nabi mulih deui ka Mekah dalam keadaan duka yang mendalam. Kami seorang kali tema tidak sesuai ekspektasi. Baru beberapa langkah Nabi meninggalkan Taif, kaki mungil beliau yang berlumuran darah tak mampu memikul beban dari Allah yang bertubi-tubi tak berkesudahan. Akhirnya Nabi amruk di satu kebun anggur milik Aqabah bin Rabi'ah. Tak mampu Nabi melangkahkan kaki pulang ke Mekah. Di tengah ambruknya fisik dan perasaan baginda Nabi, beliau bermunajat, munajat yang menggetarkan arsy Allah, munajat yang membuat para malaikat marah semarah-marahnya kepada penduduk Taif. Kata Nabi, Allahumma inni
ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin. Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan keluh kesah dan kelemahanku. Abdi mah makhluk lemah, di pasihan cocok bisa ieu oge abot karaos. Ilaman kakiluni kata Nabi, bade ka manakeun deui abdi Gusti. Di Mekah dikusir, di Taif dihina. Mangga nyanggakeun telah Gusti abdi mah geus teu dihargaan deui ku jelema. Illam takun ghadiban alayya fala ubali. Mutang kos mah Gusti teu bendu ka ati cakap. Jangan Nabi terus pesimis, poekeun netek semplek nincang. Fasa'alahul malakul jibali fi ihlaki ahliha dawil aswabiyya. Lalu para malaikat datang memprovokasi Nabi Muhammad. Allah telah mengizinkan kami mengabulkan apa yang kau minta untuk ditimpakan kepada penduduk Taif yang telah berbuat nista. Sok nyuwun ka Allah Muhammad, rek dikumahakeun orang Taif, rek dikirim banjir bandang tidak di Aceh atau Sumatera, atau orang kirim bak emok ngarah lalenang orang Taif. Aduh maka Allah mau. Disinilah, di Taif inilah yang membedakan kualitas Nabi kita yang mulia Sayyidul Mursalin dengan Nabi-Nabi yang lain itu di sini. Nabi Nuh alaihissalam itu sabar. 900 tahun berdakwah cuma dapat pengikut 80 orang. Tapi di puncak kesabarannya Nabi Nuh tidak mampu menahan lisan beliau untuk memuatkan azab kepada Allah bagi umatnya yang kufur. Diabadikan di dalam Al-Quran, kata Nabi Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayya. Ya Allah, jangan engkau sisakan sejengkal tanah pun dari permukaan bumi ini bagi mereka yang kufur kepada binasakan. Allah mengabulkan doa Nabi. Allah turunkan azab, Allah turunkan bencana yang meluluh lantahkan seluruh umat Nabi Nuh yang kufur dengan hina. Pertanyaannya, kenapa umat Nabi Nuh yang kufur binasa? Atas doa Nabi. Tapi Nabi kita yang mulia, fisiknya dilukai, martabatnya dicapakan, harga dirinya diinjak-injak, malaikat memprovokasi. Apa yang keluar dari lisan beliau? Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Ya malaikat, meskipun orang Taif telah menolak risalah ini, saya masih berharap mudah-mudahan kelak ada anak keturunan mereka yang menerima risalah ini. Kalau membinasakan mereka, sirna sudah harapanku agar kelak mereka memeluk Islam. Allahumma bi qawli fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, karena mereka melakukan ini semata-mata ketidaktahuan. Contoh teladan bagi kita dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi mantena deungeunaan ka urang umat. Teu kantos mantena ngalahna, teu kantos mantena ngaduakeun urang umat, teu kantos ngaduakeun hawa ka urang umat. Numawi sasami umat Sayyidina Muhammad banyak urang silih laknat, saling hujat, saling duakeun awon hanya gara-gara perbedaan pendapat. Sing isin Rasulullah sallallahu alaihi Bu upami suami ibu kawin deui, ibu teh terang tos hamil dengan orang teh, ibu bade ngaduakeun kumaha ka salaki kitu. Tidak ngangkat sajadah ceurik bari dia. Allahumma setruk. Ya Allah sing setruk ka abdi dia telah mengkhianatiku ya Allah. Kumaha upami laras ku Allah teh ijabah setruk saha nu rugi? Makanya jangan mendoakan jelek kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi. Allah menunjukkan janjinya. Allah tahu kekasihnya sudah berada di titik terendah dalam kehidupannya. Allah menunjukkan janjinya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri.
suka kumpul pada saya kedua ini di Masjid Al-Makmum. Kalau ada kalimat ma'rifat muayyahin laman diulang 2 kali, maka yang pertama adalah yang kedua. Al-musri, kesulitan, Allah ulang 2 kali dalam bentuk ma'rifat. Artinya kesulitan di ayat pertama adalah kesulitan di ayat yang kedua. Tapi kalau ada kalimat nakirah mulai tanwinan diulang 2 kali, maka yang pertama beda dengan yang kedua.